Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Satgas Madagoraya intensif melakukan patroli di wilayah operasi keamanan Poso. Lebih 6.000 personil gabungan disiapkan untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Tengah. Ratusan peserta dari Lembah Palu mengikuti lomba karapan sapi. Putaran final lomba karapan sapi yang berlangsung di lapangan Taman Taiganja, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, berakhir Senin sore. Pemenang lomba yang berlangsung selama 15 hari ini antara lain piala, uang pembinaan, dan seekor sapi. Di babak penyisihan yang berlangsung sejak awal Agustus, sebanyak 150 peserta telah berjuang untuk menjadi yang tercepat. Lomba ini tidak hanya diikuti peserta dari tuan rumah Kabupaten Sigi, tapi juga dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Bahkan, ada peserta yang berasal dari Sulawesi Barat. Tampil sebagai juara umum dalam lomba karapan sapi ini adalah Rahmat Hidayat dengan sapi andalannya Mangge Panther. Ini merupakan kali ke-6 Rahmat menjuarai lomba karapan sapi yang digelar di berbagai kejuaraan. Rahmat mengaku senang bisa tampil menjadi juara dalam lomba kali ini. Ia berharap lomba karapan sapi di Kabupaten Sigi terus dipertahankan dan pesertanya bisa lebih banyak. Alhamdulillah sangat gembira mendapatkan juara umum di kelas bergengsi ini. Di tahun 2024 ini sangat gembira. Terima kasih kepada semua supporter yang mendukung telah sampai juara. Ini Kak, nama sapinya siapa Kak? Nama sapinya Mangge Panther. Dan di kelas apa nih? Di kelas A bergengsi. Apakah baru kali ini menang atau sudah banyak kali Kak? Dia sudah menjuarai di kelas A umum, sudah 2 kali. Di B sudah 6 kali. Lomba karapan sapi ini cukup menarik perhatian penonton. Tidak hanya dari kalangan orang tua dan anak-anak, tapi juga dari kaum perempuan. Mereka antusias menyoraki tim kebanggaannya bertanding. Apalagi peserta lomba tidak hanya dari Kabupaten Sigi, tapi juga dari sejumlah wilayah di Lembah Palu. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Sebanyak 16 finalis putra dan putri Kota Palu tampil pada pemilihan Randa Ante Kabilasa Kota Palu tahun 2024 Minggu sore. Gelaran ini merupakan rangkaian dari ajang pemilihan Duta Wisata yang berlangsung mulai 3 hingga 18 Agustus 2024. Para finalis ini merupakan peserta terbaik dan hasil seleksi dari 73 pendaftar calon Randa Ante Kabilasa. Finalis merupakan 8 pasangan mewakili 8 kecamatan yang ada di Kota Palu. Pemilihan Randa Ante Kabilasa tahun ini menjadi angin segar bagi anak muda setelah sempat terhenti selama 6 tahun. Terakhir digelar pada 2018 lalu saat terjadi bencana alam dan pandemi COVID-19. Pemilihan Randa Ante Kabilasa Kota Palu jadi ajang menjaring duta wisata dari putra-putri daerah. Mereka akan menjadi penggerak untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palu. Selama masa pemilihan, mereka dibekali tentang kebudayaan, pariwisata, public speaking, dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Jadi pemilihan Randa Ante Kabilasa itu sebenarnya kalau di luar ya, yang mungkin jauh lebih dikenal adalah Abang None Jakarta. Nah jadi Abang None Jakarta itu sama seperti Randa Kabilasa, jadi nama Randa dan Kabilasa itu kan adalah bahasa Kaili ya. Dan ini adalah Duta Pariwisata Kota Palu. Jadi mereka ini memang advokasinya adalah tourism atau pariwisata, di mana nanti mereka akan jadi penggerak untuk mempromosikan pariwisata kita di Kota Palu. Karena memang kalau kita lihat sekarang ini promosi pariwisata di Indonesia ya, sudah sampai ke luar negeri,
dan lain-lain, dengan ada ikon-ikonnya gitu, lewat putra-putri atau duta-dutanya. Nah, kita Randa Kabilasa juga seperti itu advokasinya. Nah, ke depan setelah mereka terpilih sebagai Randa dan Kabilasa Kota Palu, mereka punya tugas untuk bisa mempromosikan pariwisata Kota Palu dengan berbagai program mereka, berbagai ide mereka lewat media sosial, dan tentunya membawa pariwisata lewat pemikiran mereka sebagai anak muda, sehingga nantinya lewat mereka ini ada inspirasi, kemudian juga ada contoh untuk anak-anak muda lain, dan juga bisa membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Palu untuk bisa mempromosikan pariwisata itu sendiri. Saya selaku pembina Yayasan Yayan Tiyunjung sangat bersyukur dan sangat bahagia dengan adanya event ini bisa dilaksanakan kembali setelah vakum 6 tahun. Artinya apa? Bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa menjadi wadah anak-anak muda Kota Palu khususnya untuk berekspresi. Jadi bukan hanya mengenai kebudayaan, tetapi banyak hal di dalamnya. Event ini kembali digelar Yayasan Dei Anteyojo Pageant didukung oleh Dinas Pariwisata Kota Palu. Para anak muda cukup antusias mengikuti ajang pemilihan duta wisata ini. Selain mempromosikan pariwisata dan budaya, juga menjaga kearifan lokal di era modernisasi. Saya terinspirasi untuk mewakili remaja yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Palu. Untuk persiapan dari segi catwalk, public speaking, dan beberapa materi yang sudah saya persiapkan 2 tahun lamanya. Para Randa Ante Kabilasa Kota Palu diharapkan menjadi motor penggerak kaum muda melalui ide dan kreativitasnya. Peserta dari pemilihan duta wisata ini adalah anak muda yang berusia 17 hingga 24 tahun. Mereka mengikuti tahapan seleksi mulai dari talent show, fashion show, hingga grand final. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia diwarnai dengan beragam lomba. Peserta lomba tidak hanya dari kalangan anak-anak, tapi juga dewasa hingga orang tua. Mereka memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan gembira dan penuh semangat. Seperti yang digelar masyarakat pesisir di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Mereka mengadakan lomba adu cepat katinting, perahu tradisional yang selama ini digunakan melaut. Para penonton menyoraki jagoannya untuk memacu perahu secepat mungkin dan menjadi yang tercepat. Lomba yang diinisiasi para nelayan Kelurahan Tondo ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan sesama nelayan yang selama ini mencari ikan di perairan Teluk Palu. Ya, ini sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh anak muda pada khususnya di Tondo Ngapa ini. Ini semangat membangkitkan semangat nasionalisme dan nilai-nilai juang. Jadi kita sengaja ambil tempatnya di pinggir pantai ini supaya bagaimana memanggil juga para nelayan-nelayan yang setiap hari disibukkan dengan aktivitas memancingnya dan lain-lain. Sekali lagi ini semangat dari luar biasa anak-anak muda untuk menumbuh kembangkan nilai nasionalisme. Berbeda halnya dengan lomba yang diadakan di Kelurahan Talise, yakni lomba marah-marah melabrak pelakor. Pesertanya adalah emak-emak. Mereka menampilkan adegan cerita sedang memarahi seorang perempuan yang merebut suaminya. Namun pelakor diperankan oleh sebuah patung. Lomba ini memancing gelak tawa para penonton. Para penonton tak kuasa menahan tawa melihat akting-akting para peserta. Mereka juga menggelar lomba menangis dengan menonton video sedih yang diputar di layar proyektor yang menangis duluan yang jadi pemenangnya. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jadi momen keseruan dan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Bukan sekedar mengikuti lomba untuk memperebutkan juara dan hadiah, tapi sekaligus menjadi ajang silaturahmi sesama warga, kerabat, dan teman. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom puasi, tabe.